Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Rabbi, karena pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan atau kesehatan, yakni kesehatan batin luar dalam, dan kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberi atau dipercayakan untuk membahas tentang pola pendidikan Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Nah, berbicara masalah pendidikan di masa Turki dinasti Utsmani ini banyak berbagai perubahan, baik itu dari kurikulum dan tata cara pengajarannya dalam pendidikan Islam. Baik, kita langsung saja. Saya akan membahas tentang pola pendidikan Islam pada dinasti Turki Utsmani. Sebelum saya menginjak pada pola pendidikan atau pendidikan Islam pada masa dinasti, saya akan membahas secara singkat atau sekilas sejarah berdirinya Turki Utsmani ini. Nah, pendiri bangsa ini adalah bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam masa waktu sekitar 3 abad. Mereka itu berpindah dari Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau 10. Nah, di sini di bawah pimpinan Ortogol. Mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin, Sultan Seljuk, yang kebetulan berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin memperoleh kemenangan. Atas jasa baik mereka itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Sukot sebagai ibu kota. Nah, dan beberapa saat kemudian itu Turki Utsmani mengalami masa keemasan. Masa keemasan ini dipimpin oleh Sultan Sulaiman I, yaitu mulai tahun 1520 sampai 1566 Masehi, di mana pada saat itu telah berhasil menguasai daerah Eropa hingga Austria, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania. Nah, itu beberapa negara yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Ada juga Afrika Utara hingga Mesir, Aljazair, Libya, dan Tunis, Asia hingga Persia, Armenia, Syria. Ini diantara beberapa negara-negara dari berbagai Eropa, Afrika yang dikuasai oleh Turki Utsmani pada saat masa keemasan yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman I. Baik, berbicara mengenai pendidikan pada masa Turki Utsmani adalah sini salah satu kemajuan pendidikan pada masa Turki Utsmani adalah madrasah yang didorong mempelajari beragam ilmu pengetahuan. Nah, lembaga pendidikan pada saat itu berserak saat berlangsungnya pemerintahan Turki Utsmani. Salah satunya adalah madrasah. Bukan hanya kuantitas bangunan yang menjadi perhatian, tapi juga kualitas pendidikannya. Terobosan bermakna dalam hal ini adalah perumusan kurikulum, di mana di situ kurikulumnya sangat baik. Nah, pada masa Sultan Al-Fatih, ilmu pengetahuan mendapat cukup perhatian sehingga pada masa itu tampak kemajuannya, terbukti dengan tersebarnya sekolah-sekolah dan akademi-akademi di semua kota besar ataupun kecil. Demikian pula dengan desa-desa terpencil. Di samping itu, semua sekolah-sekolah dan akademi-akademi telah terorganisir, berjenjang, dan memiliki kurikulum serta bersistem jurusan. Nah, dan sultan-sultan pada masa Utsmani ini banyak mendirikan masjid-masjid, madrasah-madrasah, terutama di Istanbul dan Mesir. Tetapi tingkat pendidikan itu tidak mengalami perbaikan dan kemajuan sedikit pun.
Pada masa itu banyak juga perpustakaan yang berisi kitab-kitab yang tidak sedikit bilangnya. Pada waktu itu sangat banyak. Nah, tiap-tiap orang-orang bebas membaca dan mempelajari isi kitab itu. Bahkan banyak pula ulama, guru-guru, ahli sejarah dan ahli syair pada masa itu. Nah, pada masa pemerintahan Sulaiman terdapat kode hukum yang menjabarkan secara umum. Mengenai tujuan pendidikan disebut dalam kode hukum itu bahwa tujuan pendidikan adalah guna memahami misteri pencipta dan membangun sebuah negara yang berjalan secara teratur dan baik. Nah, tujuan lainnya adalah pendidikan menjadi sebuah sarana untuk menuai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, lalu mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan, bakat dan agama hingga akhirnya para siswa memiliki kapasitas yang baik. Sejumlah sumber menyebutkan mengenai penetapan tujuan dan kurikulum pendidikan di madrasah itu. Di antaranya berasal dari cendekiawan Ahmed bin Isamuddin yang hidup pada abad ke-16. Bahkan ia merupakan seorang pengajar di madrasah. Nah, pada masa Sultan Al-Fatih telah dilakukan penerjemahan khazanah-khazanah lama dari bahasa Yunani, Latin, Persia, dan Arab ke dalam bahasa Turki. Nah, salah satu buku yang diterjemahkan adalah Masyahir Al-Rijal, artinya yaitu orang-orang terkenal, karya Poltrak. Buku-buku lainnya yang diterjemahkan ke bahasa Turki adalah buku karangan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi Al-Andalusi. Nah, ini seorang ahli kedokteran yang berjudul Al-Tasrif fil Al-Fi At-Tibbi. Buku ini kemudian diberi tambahan pembahasan alat-alat untuk bedah dan oposisi pasien tatkala terjadi operasi bedah. Nah, berawal dari adanya reformasi yang dilakukan di zaman modern, yaitu pada masa Sultan Mahmud II yang diikuti oleh sultan berikutnya yaitu Abdul Majid. Ia di berbagai bidang termasuk di dalamnya pendidikan, karena pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi pengembangan pembaharuan kerajaan Utsmani. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan Daulah Utsmaniyah. Sultan Mahmud sadar bahwa madrasah tradisional tidak lagi sesuai dengan tuntunan zaman abad ke-19. Di masa pemerintahannya, orang kurang giat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah dan mengutamakan mengirim mereka belajar keterampilan secara praktis di perusahaan industri. Kebiasaan ini membuat bertambah meningkatnya jumlah buta huruf di kerajaan Utsmani. Untuk mengatasi problem ini, Sultan Mahmud II mengeluarkan perintah supaya anak sampai usia dewasa jangan dihalangi untuk masuk madrasah. Nah, berbicara masalah sistem pengajaran pada masa Turki Utsmani adalah yaitu pada masa Sultan Orkan. Nah, adalah sultan pertama yang mendirikan madrasah di masa kerajaan Turki Utsmani. Kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan penerusnya, sehingga pada masa kerajaan Turki Utsmani ini banyak madrasah berdiri, madrasah di masjid, terutama di Istanbul dan Mesir. Hal ini membuktikan betapa besarnya perhatian para penguasa dan pengembangan pengetahuan waktu itu. Hampir semua penguasa dinasti Utsmaniyah memiliki intensitas yang cukup tinggi dalam mengembangkan pendidikan, juga seni arsitektur. Nah, sistem pengajaran yang dikembangkan pada masa Turki Utsmani adalah menghafal matan-matan meskipun tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Al-Jurumiyah, matan Taqrib, matan Alfiyah, dan yang lainnya. Nah, murid-murid setelah menghafal matan-matan itu barulah mempelajari syarahnya. Model pengajaran seperti ini masih sering digunakan sampai sekarang, terutama pada pondok-pondok pesantren klasik. Pada zaman pengetahuan, kurikulum yang digunakan di sekolah madrasah tidak menggunakan kurikulum yang resmi, sehingga pembelajaran di madrasah hanya dititik beratkan pada pendidikan agama saja. Nah, ketika Sultan Mahmud II berkuasa, Sultan Mahmud mengeluarkan maklumat tentang pendidikan dasar. Mulai adanya perubahan sistem kurikulum, dengan kurikulum baru tersebut dimasukkan pelajaran umum. Pada tahun 1864, Turki Utsmani membentuk Komisi Sekolah Dasar Muslim. Nah, pada masa pembaruan terdapat pula perubahan dalam metode pengajaran. Pada masa ini, para siswa diberikan kebebasan dalam berpikir dan berdiskusi tentang pengetahuan yang telah ia baca. Dengan adanya perubahan metode dan kurikulum, banyak siswa yang dikirim ke luar negeri dan sekembalinya
yang membawa pengaruh yang besar serta adanya ide-ide baru. Nah, di sini ada pun tingkat-tingkat pengajaran di Turki Utsmani adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama untuk tingkat rendah atau disebut dengan SR, sekolah rakyat, ini sampai 5 tahun. Tingkat menengah SMP atau ini sampai 3 tahun. Tingkat menengah atas SMA ini 3 tahun. Untuk tingkat tinggi atau universitas yaitu 4 tahun. Nah, di kelas 5 SR ini biasanya diajarkan ilmu agama. Nah, jika mendapat izin dari orang tua murid, begitu juga diajarkan agama di kelas 3 sekolah menengah SMP. Jika diminta oleh orang tua murid, selain itu ada juga sekolah imam khatib, yaitu sekolah agama. Ini biasanya sampai 7 tahun. Nah, 4 tahun pada tingkat menengah pertama dan 3 tahun pada tingkat menengah atas. Murid-murid yang diterima masuk sekolah imam khatib itu adalah murid-murid tamatan dari SR 5 tahun atau tingkat rendah. Nah, untuk melanjutkan dari sekolah Imam Khatib didirikan Institut Islam di Istanbul pada tahun 1959 dan pengajarannya berlangsung selama 4 tahun. Nah, di sini dasar-dasar pengajarannya adalah diantaranya pertama yaitu tafsir, hadis, bahasa Arab, bahasa Turki, filsafat, sejarah kebudayaan Islam, ilmu bumi. Nah, itu diantara pelajaran yang ada di Institut Islam di Istanbul. Nah, itu cara pengajarannya dan berikutnya. Nah, kesimpulannya, kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang dipimpin oleh 40 sultan. Kemunduran bangsa barat dalam segi pandangan kerajaan, kekuasaan wilayah adalah yang terpenting. Turki Utsmani yang memimpin selama kurang lebih 16 abad memberikan bukti kejayaan sampai ke Eropa. Akan tetapi dari stagnisasi bangsa Utsmani, mereka lebih memajukan kemiliteran mereka daripada pendidikan. Bagi mereka, kemiliterannya adalah satu hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Keberhasilan penaklukan Konstantinopel menjadi semangat untuk menjadi kerajaan Turki Utsmani menjadi simbol kejayaan Islam. Pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani mengalami perkembangan setelah terjadinya pembaharuan sistem pendidikan Islam dari mulai lembaga pendidikan, kurikulum, dan metode pendanaan serta sarana lain membantu terhadap perkembangan pendidikan Islam. Nah, pembaruan ini mulai pada masa Sultan Mahmud II, yaitu pada abad pertengahan hingga abad modern. Sistem pengajaran yang dikembangkan pada masa Turki Utsmani adalah menghafal matan-matan meskipun tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Al-Jurumiyah, matan Taqrib, matan Alfiyah, dan matan-matan yang lainnya. Nah, murid-murid setelah itu menghafal matan-matan itu barulah mempelajari syarahnya. Jadi itu kesimpulan dari tentang pola pendidikan dan cara pengajaran pendidikan Islam pada masa Turki Utsmaniyah. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.